Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sudah 11 tahun angklung ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO, dan ini hadir mewarnai kemajuan kebudayaan kita, atau dalam bahasa Inggrisnya Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity. Kita berharap pelestarian pengembangan alat musik tradisional khas Jawa Barat ini akan terus maju dan dinikmati tidak hanya oleh negara kita sendiri tapi di seluruh dunia. Kita terus mendukung agar angklung bisa memberikan inovasi-inovasi dalam suara, nada, dan alunan irama untuk masyarakat dunia. Terima kasih dan apresiasi untuk Saung Angklung, untuk Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Barat, semua pihak yang melestarikan dan menjadikan angklung sebagai sebuah kebanggaan tidak hanya bagi Jawa Barat tapi bagi Indonesia dan dunia. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, mengajak kita semua untuk mari bermain angklung dan selamat menyaksikan persembahan Angklung Pride 11 Angklung The Journey of Symphony. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gereungna surangklung tawi syukur kayang agung. Angklung nu nganung perlambang tali mimita. Berang diganti ku peuting, sangenge teu tembong deui. Cahaya bulan ngempur ngahibaran alam sadaya. Bayu-bayu ning rahayu waluya janti, bibit puit purwakanti tedapang jurung lumaku pangcian rupa paranca. Tawi syukur kayang agung nu dipamrih makmurna, nadawi dik kayang maha suci nu dipamrih rahayatna sugih mukti.
tradisi anu wajib dipupus di kasohora keluar negeri asli urang pribadi. Sorang umpat temalan tapi kaingan ngagamarankeun kahirupan kenalamun sauyunan. Urang memulai seni tradisi rek usaha deui lamun urang kudu boga. Kade ulah nepi ka diluli-luli seni jeung budaya urang. Sieun kusaha era kusaha memulai seni sorangan. Tapi sabalikna reus kunaon bangga kunaon kagugulung budaya Batur. Kade omat kade generasi singnya kamu seni pribadi omat. Angklung tumbuh sebagai sarana musik ritual, dimainkan dalam berbagai upacara kesuburan dari suku-suku petani Tatar Sunda. Angklung dimainkan dengan iringan doa pada musim tanam dan musim panen, serta dalam berbagai upacara masyarakat tradisional Nusantara. Pada masa penjajahan, pemerintah kolonial melarang permainan angklung secara bersama. Dikhawatirkan jika angklung dapat menjadi ikon persatuan dan kebersamaan nasib bangsa jajahan, sesuatu yang bertentangan dengan politik jajahan yang memecah belah bangsa kita. Setelah kemerdekaan, angklung bebas dimainkan dan kembali menjadi alat musik tradisional kesayangan rakyat Sunda. Sekitar awal tahun 1950-an, Bapak Daeng Sutikna, seorang guru kepanduan Indonesia, membawa angklung sebagai sarana edukasi bagi murid-murid asuhannya. Beliau kemudian melakukan modifikasi pada tangga nada tradisional angklung yang pentatonik menjadi diatonik. Pengubahan ini memungkinkan angklung dimainkan pada iringan lagu-lagu dengan genre musik yang luas dan umum. Pada tahun 1955, Presiden Soekarno membuka konferensi Asia Afrika sebagai semangat anti-kolonialisme sekaligus membangun semangat solidaritas bangsa-bangsa Asia Afrika untuk bangkit bersama menghapus setiap perbudakan. Angklung pun dijadikan sebuah persembahan musikal pada konferensi Asia Afrika sebagai sebuah pengiring yang pantas dan sepadan dengan nasib bangsa-bangsa di benua Asia dan Afrika. Para kepala negara dan utusan diplomatik dari segenap penjuru dunia pun bersama-sama turut serta memainkan angklung yang dipimpin oleh Pak Daeng Sutikna dengan seluruh anak-anak sekolah di kota Bandung. Pak Daeng kemudian mengamanatkan kepada Ujo, seorang muridnya, untuk menjaga dan memperkenalkan angklung sebagai warisan budaya Sunda ke seluruh dunia. Mang Ujo kemudian mendirikan sebuah sanggar kecil di kampungnya di Padasuka.
Ia mengajak keluarganya dan mengumpulkan anak-anak kecil dari tetangga-tetangga rumahnya untuk bermain angklung dan mementaskannya di mana-mana. Angklung yang telah dimodifikasi oleh Padayeng menjadi diatonis oleh Mang Ujo dimainkan dalam konteks pentas tradisional, dikembalikan pada fitrah kebudayaan. Saung Angklung Ujo pun melakukan penanaman pohon bambu, selain sebagai bahan baku untuk angklung, tetapi juga menjaga kelestarian alam. Inilah yang menjadikan Saung Angklung Ujo sebagai tujuan wisata budaya yang asri dan penuh nuansa kebersamaan, gotong royong, dan harmonis. Daya tarik wisata ini terbentuk oleh kawasan pariwisata dengan pembentukan sumber daya manusia dalam pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah kami lakukan. Kami juga berterima kasih. Hasil ini tercapai berkat dukungan 2.122 talent Saung Angklung Ujo, 618 pengrajin angklung, 281 supplier kerajinan tangan, serta 810 tenaga manajemen yang ikut bekerja sama dalam pengembangan Saung Angklung Ujo sampai saat ini. Diplomasi angklung telah teruji dan terbukti mendekatkan masyarakat luar dengan Indonesia. Hal ini berdasarkan beberapa acara yang telah dikunjungi oleh Saung Angklung Ujo di berbagai belahan dunia. Pelaksanaan event internasional diciptakan demi menguatkan angklung sebagai The World Intangible Heritage from Indonesia, seperti Angklung Pride, Rawayan World Music Festival, Tribute to the Beatles, pemecahan rekor dunia di berbagai negara, dan berbagai event internasional lainnya. Animo masyarakat internasional pun sangat tinggi. Kami melakukan ekspor jumlah angklung dan pertunjukan angklung ke berbagai negara sebagai bentuk dari diplomasi kebudayaan, menguatkan nation branding yang kami bawa mendunia, tiada lain untuk memperkenalkan dan mengundang secara tidak langsung untuk berkunjung ke Indonesia. Angklung, saya kira ini sebuah kekayaan heritage warisan Indonesia dan sekarang sudah menjadi warisan budaya dunia, dan ini artinya bahwa angklung memang benar-benar milik kita, milik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Sampurasun. Yang saya hormati Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Ibu Hetifah. Yang saya hormati Duta Besar atau Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, Bapak Ismunandar. Yang saya hormati Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Ristek RI, Bapak Hilmar Farid. Yang saya hormati budayawan sekaligus anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Buki. Yang saya hormati tim perumus WBTB Jawa Barat. Yang saya hormati tim ahli bidang kebudayaan Jawa Barat, serta para partisipan yang hadir di kegiatan hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita berkumpul dalam acara Angklung Pride ke-11 Saung Angklung Ujo dengan tagline Angklung The Journey of Symphony. Terima kasih diucapkan kepada seluruh partisipan, baik yang hadir secara on-site maupun online melalui media virtual ini. Angklung Pride 11 merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan Saung Angklung Ujo, dan diharapkan acara ini dapat membangkitkan kembali
angklung sebagai seni dan atraksi wisata di Kota Bandung khususnya dan Jawa Barat pada umumnya. Hadirin yang saya hormati, sejarah angklung berawal dari ritus padi. Budaya tradisi sebagai bentuk doa bagi Dewi Sri agar panen padi melimpah. Angklung diciptakan dan dimainkan untuk memikat Dewi Sri turun ke bumi supaya tanaman padi tumbuh subur. Unsur kebersamaan dan kekompakan dalam memainkan angklung merupakan representasi persatuan antar pemain angklung, fokus pada tempo dan dinamikanya, menciptakan sebuah simfoni nada yang universal dan menghibur. Hadirin yang berbahagia, angklung mewakili sebuah kesenian Nusantara, telah menjadi bagian dari warisan budaya dunia. Sudah 11 tahun angklung ditetapkan menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO. Dan setiap tanggal 16 November kita peringati sebagai Hari Angklung Sedunia. Ini merupakan sebagai warisan dunia. UNESCO berpesan bahwa angklung adalah proses budaya yang harus dikembangkan, diwariskan, dan diregenerasikan. Angklung Pride ke-11 tahun 2021 ini merupakan salah satu program dukungan pemerintah provinsi kepada Saung Angklung Ujo dalam rangka mengembangkan, mewariskan, dan meregenerasi angklung demi ketahanan budaya. Hadirin yang saya banggakan, angklung dapat menjadi media pemersatu bangsa. Siapapun bisa memainkan angklung karena dimainkan cukup mudah. Angklung menjadi simbol universalitas, menyatukan siapapun dan latar belakang bangsa manapun. Angklung menciptakan harmoni. Bagi yang memainkannya, angklung adalah untuk dunia. Akhir kata, saya ucapkan selamat menikmati acara ini. Semoga dapat menambah kecintaan kita terhadap angklung sebagai warisan dunia. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya ingin sedikit berikan pantun. Pergi ke saung, pakai sepeda. Jual sarung ke pasar di kota. Harmoni angklung, ciptakan nada. Saung angklung, jadi atraksi wisata. Relung hati, gundah gulana. Susah tidur seperti insomnia. Seni angklung, syarat dengan makna. Budaya Jabar yang jadi warisan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu sampurasun.
Rampes. Baik, selamat malam dan selamat datang di Male Mandapa Saung Angklung Ujo dalam acara puncak Angklung Pride 2021, The Journey of Symphony. Terima kasih banyak, luar biasa sekali. Perkenalkan, saya Lia. Dan saya Atika. Kami adalah murid dari Saung Angklung Ujo. Dan tentunya izinkan kami berdua menemani Bapak, Ibu, dan pemirsa sekalian di malam hari ini. Tentunya mengarungi berbagai acara dalam merayakan angklung sebagai warisan budaya tak benda asal Indonesia. Yeay. Dan tentunya Angklung Pride sendiri merupakan sebuah acara tahunan yang dilaksanakan oleh Saung Angklung Ujo sebagai upaya dalam melestarikan budaya angklung setelah angklung diresmikan sebagai Intangible Cultural Heritage of Humanity oleh UNESCO pada tahun 2010. Betul sekali, dan sebagai semangat pelestarian dan pengembangan, setiap tahunnya Saung Angklung Ujo mengajak berbagai ekosistem angklung Indonesia untuk berurun rembuk dalam upaya pelestarian serta menampilkan berbagai inovasi agar budaya angklung tetap lestari lintas generasi. Luar biasa, meskipun dalam 2 tahun ini kita bersama sedang diliputi bencana musibah COVID-19 dan kami kesulitan akibat pandemi, namun semangat dan optimisme untuk melestarikan budaya tidak boleh padam. Dari angklung, kita belajar bahwa dengan bersama kita bisa menggaungkan suara yang lebih menggema. Dan oleh karenanya semangat angklung harus kita bawa sebagai bekal melangkah menghadapi berbagai kesulitan akibat pandemi yang menggema di dunia. Betul sekali, dan tentunya Teh Atika, malam hari ini kita menyelenggarakan kegiatan secara hybrid tentunya ya. Baik. Jadi meskipun di Balai Mandapa ini kita hanya disaksikan puluhan pasang mata, namun tentunya dengan protokol kesehatan yang baik, namun acara malam ini turut disiarkan ke seluruh penjuru dunia tentunya. Wow, ini sesuai dengan semangat angklung ya Teh ya. Mendunia menjadi kebanggaan Indonesia. Boleh kita Betul. tepuk tangan dulu dong buat angklung. Luar biasa sekali, meriah sekali ya malam Luar hari ini. biasa. Baik, namun sebelum kita lanjut Teh Atika, saya ingin mengundang Kang Opik untuk menemani kita berdua. Siapa ya Kang Opik? Kang Opik itu beliau merupakan putra dari Bapak Ujo Ngalagena, pendiri dan pemilik Saung Angklung Ujo. Oh, baik hadirin sekalian, mari kita sambut inilah dia, Direktur Saung Angklung Ujo, Kang Taufik Hidayat Ujo. Boleh beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih, silakan Kang Opik. Halo Kang Opik. Ya, Wilujeng Wengi Kang Opik luar biasa sekali ya. Wilujeng Wengi, Belis. Wilujeng Wengi. Boleh di tengah-tengah kita Kang, di Diapit antara. ya. Izin dibuka ya, sudah PCR kan? Sudah. Oke, ya. kalau Sudah gitu- vaksin juga ya Kang ya. Ya. Iya, kalau gitu saya pamit dulu ke belakang ya Kang, ada urusan. Ada urusan apa itu? Apa ya Teh kira-kira? Punten Akang Abi Tipayun. Ayo Mangga Teh Teteh. Atika dan Kang Opik, kita akan duduk di sini mungkin menyapa tamu VVIP sebelah sini. Kang Opik kita duduk di sana di depan. Sebelum duduk saya kaget Bu, kirain ini seragam kedinginan Ah, apa? ini musim dingin kan hujan. Biasanya banyak kelelawar di sini, sekarang pada turun ke sini. Baik, ini Saya kelelawar. kaget nih bajunya, tapi oke lah, biar nggak dingin. Betul. Ayo Kang Di Opik, mana saya duduk? di di mana? sebelah sini. Wilujeng Wengi Ibu cantik. Wilujeng Wengi ya, izin kami untuk ngobrol-ngobrol sebentar Paling hujan mana, di sini Bi? ya. Ya. Boleh Kang Opik mau di mana? Di sini dekat Ibu atau mungkin berjarak ya Kang ya, jangan terlalu Siap. dekat. Mangga, mangga. Baik. Wilujeng Wengi Ibu boleh mungkin duduk untuk di sebelah sini, kita ngobrol sebentar. Baik. Nah, sampai ini ya. Baik. Saya izin duduk di sini Akang. Mangga, Neng Gelis, Neng Lia. Boleh. Jadi mengapa Bandung di tahun 2022 ini menjadi kota angklung? Karena Bandung memang pantas untuk dijadikan kota angklung. Bandung ini sudah ada ekosistemnya ya kalau saya perhatikan ya, oleh dinas juga sudah dilakukan kajian juga. Jadi mulai dari pengrajin, kemudian juga pelaku seninya juga ada, kemudian juga dari akademisinya juga ada ya, ada program-program studi untuk musik tradisional termasuk angklung itu di ISBI itu ada. Jadi Bandung memang pantas untuk dijadikan kota angklung.
Betul sekali ya. Dan mungkin selain itu Ibu, arahan Ibu kira-kira apa yang harus dilaksanakan oleh masyarakat dan tentunya seluruh komunitas untuk mendukung Bandung Kota Angklung? Ya sudah pastinya kalau Bandung menjadi kota angklung bukan hanya tugas dari pemerintah saja, tapi semua termasuk seluruh unsur masyarakatnya yang pentahelix itu ya. Jadi ada akademisinya tadi, terus termasuk pemerintah, komunitasnya juga, dunia usahanya juga, dan termasuk medianya juga ini harus turut melestarikan angklung ini. Nah kalau bicara tentang pelestarian, kita bicara juga di situ ada pembinaannya, pemanfaatannya, pengembangan dan perlindungannya juga gitu. Jadi itu hal-hal yang harus kita lakukan bersama-sama. Betul sekali ya, itu yang harus dilakukan bersama ya Ibu ya. Baik, dan selain itu mungkin kira-kira Ibu apa komitmen pemerintah Kota Bandung dalam upaya melestarikan angklung sebagai warisan budaya dunia? Sudah pasti kalau pemerintah komitmennya itu sangat mendukung dan juga kita sangat mungkin harusnya konsisten dalam hal pelestarian untuk angklung ini, apalagi angklung ini sudah menjadi warisan budaya tak benda dunia dan ini tentunya kita harus terus pelihara, jangan sampai lepas status ini karena ini biasanya dievaluasi juga ya oleh UNESCO kalau tidak salah 4 tahun sekali. Nah ini gimana cara kita mempertahankan itu. Tapi tidak hanya karena UNESCO saja kita mempertahankan dan melestarikan angklung ini karena memang ini merupakan warisan budaya kita yang jadi kebanggaan kita yang orang lain atau negara lain tidak punya. Betul sekali, tapi mungkin setelah dari Ibu mungkin dari Kang Opik ada yang disampaikan, mungkin lebih ke anggaran ya Kang ya, program dan anggaran. Ini nanyanya kira-kira, terus mungkin, kira-kira, mungkin. Ini yang pasti-pasti aja ya. Jadi barangkali hatur nuhun Ibu sudah hadir di tempat saung angklung ini. Yang saya sebetulnya lebih kepada mengucapkan terima kasih bahwa sudah di-declare ya di hari kemarin bahwa Bandung akan menjadi kota angklung dan nanti akan diselenggarakan di bulan Mei, betul Bu? Barangkali itu Lia ya, yang penting mah insya Allah lah kalau bicara anggaran mah jangan di sini. Kang Opik. Gitu ya. Jadi tambahannya untuk nanti deklarasi Bandung sebagai kota angklung ini sudah masuk ke top 10-nya kalender event Kota Bandung tahun 2022 Top 10 kalender event. Ya, yang baru di launching beberapa hari yang lalu. Betul sekali. Ada program Bandung Sejuta Angklung nantinya ya. Jadi Bandung Itu kan main angklung. yang rilis calendar of event Kota Bandungnya saya juga ya. Ah, Bu, ini. ya? Wes, ketemu lagi di sini Ketemu lagi. ya. Mohon maaf ini Bu Kenny, Kang Opik, Teh Lia motong. Saya dapat telepon. Ini di tengah-tengah kesibukan syuting beliau masih mau mengucapkan selamat loh. Wow. Langsung saya siapa pindahin itu? ke LED ya. Boleh. Ini dia Irfan Hakim, Duta Angklung Bandung. Assalamualaikum. Angklung menurut gue adalah alat musik khas Jawa Barat yang mempunyai magic. Bagaimana tidak, dari satu buah angklung yang hanya memiliki satu nada, tapi ketika dimainkan oleh orang-orang bersama-sama dalam berbagai macam kalangan, profesi, kedudukan, jabatan, itu dapat menghasilkan sebuah simfoni yang indah dan harmonis. Suara angklung yang terdengar pun sangat alami, karena angklung terbuat dari bahan yang juga alami, bambu. Dan saat grand opening The Hakim Safiari, burung-burung gue nggak ada satupun yang stres ketika mendengar suara angklung. Bahkan mereka seolah ikut menikmati nyanyian yang dimainkan oleh angklung. Tong ngaku orang Bandung, munte ngangklung. Saya Irfan Hakim. Selamat dan sukses buat Angklung Pride ke-11 Saung Angklung Ujo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, boleh tepuk tangan yang meriah luar biasa sekali ya dari Kang Irfan. Baik, dan Kang Opik mungkin akan ada yang disampaikan lagi? Cukup untuk Ibu cekap lah. Ibu cekap. Hatur nuhun Ibu. Baik, dan Kang Opik mungkin saya juga nyuhungkeun Widi ya karena ingin memberikan info bahwa dalam ajang Miss Grand Indonesia beberapa waktu lalu di Labuan Bajo, angklung telah menjadi instrumen yang turut meningkatkan rasa nasionalisme bagi generasi muda.
Nah, boleh kita simak bersama testimoni dari Jessica Odelia, Miss Grand Indonesia perwakilan Jawa Barat melalui video berikut ini. Kita saksikan bersama, ini dia videonya. Sampurasun, saya Jessica Odelia, Runner-up Miss Grand Indonesia 2019, perwakilan dari Jawa Barat. Saya sangat-sangat bangga akan kebudayaan Indonesia yang dimana angklung berhasil terselamatkan dan mendunia sampai detik ini. Tercatat tepat pada tahun 2010, warisan budaya tak benda ini diakui oleh UNESCO. Rasa bangga saya pribadi pun tertanam pada keluarga besar Saung Angklung Ujo. Memang sebetulnya rasa bangga saja tidak cukup untuk melestarikan warisan budaya ini. Semoga kita masyarakat Indonesia dari semua kalangan, anak-anak, remaja, dewasa, bisa berperan aktif mensosialisasikan aset berharga negara kita ini. Pengalaman berharga dan tak terlupakan terkenang dalam acara talent show Miss Grand Indonesia 2019 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Saya bermain angklung toel dengan 3 buah lagu medley, Tanah Airku, Manuk Dadali, dan We Are The World dalam durasi 2 menit 30 detik. Kata-kata tidak bisa mendeskripsikan rasa bangga saya, rasa senang saya, itu campur aduk menjadi satu. Para penonton seisi ruangan turut bernyanyi bersama dan berdendang. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan ku kenang sepanjang hidupku. Angklung, alat musik Indonesia, pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk Angklung Pride 11, Saung Angklung Ujo.
Sampurasun karumuhun kahyang Prabu Silih Mumur padi pajajaran Pauban Silih Gelar di tata Sunda Muka berkembang Abdi mah alim di kantun hoyong sasarengan wae hoyong sasarengan para karuhun ngageugeun di kota Bandung. Udang. Dia kuring lanang Sunda kuring wanoja Sunda. Kuring ikannya karayakna. Kuring ikannya karayakna ikannya kabudayana. Sangkan nanjor kibuana Sangkan nanjor kibuana Hei baraya Iya nu diwariskeun
buat angklung. Udang rekusa deui lamun lain kurang-kurang. Indonesia Jawa Barat kuduk ngadunia, kuduk ngadunia, kuduk ngadunia. Budaya urang teh keren, budaya urang teh hade, hade moal aya nu ngelehkeun hiji-hijina di Jawa Barat di Indonesia. Eling-eling mangka eling Gusti kang di bumi Allah. Dharma wawayangan bae, dharma wawayangan bae. Mugi Gusti dharma wawayangan bae kang Opik. Hayu urang silaturahmi Ibu Keni jeung sadaya. Rek usaha deui lamun lain kurang-urang. Seni Sunda lamun lain kurang-urang. Rek usaha deui lamun lain kurang-urang. Dulur-dulur anu ti kulon hayu urang ngahiji. Nu ti wetan nu ti kaler hayu urang ngahiji. Hayu urang ngahiji. Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Kesenian kebudayaan rek usaha deui lamun lain kurang-urang. Seni Sunda ngedomantara angklung ngadunia. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Kang Iman Jimbot, ada Teh Mayang juga sama dibantu murid Saung Angklung Ujo, salah satunya Kang Aib. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa dong. Tetehnya siapa? Teteh punten belum kenalan. Sinda. Teh Sinda. Cek. Biar saya aja. Mangga Kang, saya sebelah sini. Ini yang barusan judulnya Angklung Jeprut ya. Jadi kalau ada angklung toel, angklung keren, ini angklung jeprut. Punten, ini kalau barusan itu merinding, ulu-ulu dan lain-lainnya. Ibu dan Bapak sekalian, saya ingin perkenalkan ini teman-teman yang main jeprut seperti ini. Mereka ini adalah bukan orang-orang yang seniman biasa. Karena baru beberapa hari yang lalu, teman-teman ini baru pulang dari mana ini? Namanya siapa? Mayang. Dari mana kemarin? Dari Dubai kebetulan Kang. Kemarin baru Dubai Iya, ya? kita berdua. Jadi mereka ini sudah terbiasa keliling dunia. Meskipun tadi seninya kayak seni jeprut, tapi mereka sudah sangat terbiasa keluar negeri. Ini apalagi Kang Jimbot. Kang Jimbot sudah ke berapa negara Kang Jimbot? Sama ini berarti udah 31 negara. 31 sama angklung, saya serasa di negara Indonesia sekarang. Negara Saung Angklung. Dan yang luar biasanya Ibu, saya belum pernah seumur hidup dapat honorarium 500 juta. Pernah seorang diri dapat honorarium 500 juta. Di mana Kang Jimbot? Saat di London kita memainkan sapi dan suling, sebuah apresiasi dari pemerintahan. Dan ternyata seni Sunda itu bukan main-main dengan alat musik. Sekali bayaran satu lagu 500 juta. Dibayar 500 juta, belum pernah. Saya kira seumur-umur ya, bahkan artis besar pun 500 juta main kacapi. Kabayang lamun main gitar dibayar seberahanya. Jadi itulah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kami Saung Angklung Ujo senantiasa berpikir untuk keep the old one, create the new ones. Mereka ini menginspirasi bagi Saung. Mereka perwakilan dari perguruan-perguruan tinggi yang ternama. Cuman ini aja nggak lulus terus kuliahnya, tapi ya lulus di... Ada bukan yang selalu membantu Ada dari bukan dulu. yang selalu membantu. Kang Opik, mohon maaf tadi ada kesalahan teknik. Sebenarnya tadi pertunjukan ini kenapa disebut jeprut? Ini tanpa proses, tanpa latihan, tanpa berbicara nada dasar seperti apa. Kita bermain secara naturalitas apa yang ada di sini. Ini benar-benar semua. Betul-betul tanpa proses, tanpa apa. Gak tahu yang akan ditampilkan, gak tahu apa ada gejala apa atau teknik apa. Tapi kita berbicara musik adalah bahasa universal. Jadi kenapa saya selalu berbicara angklung atau kesenian Jawa Barat ini gak ada di dunia. Jadi saya berani menjamin
kita nanti sudah tua mungkin regenerasi, pokoknya Indonesia dengan budaya harus mendunia dan mengalahkan negara-negara di Eropa semua, di dunia. Jadi barangkali itu Bu, kiatnya Bu, sederhana kiatnya. Kalau untuk kasep orang kudu jagoan gitu. Terus gitunya. Siap. Kalau dia mah udah gelis, nggak usah jagoan juga udah laku. Kalau ini sulit, kalau nggak jagoan nggak bisa laku. Begitu aja, Etika ya. Begitu aja Kang Opik. Ya, hatur nuhun Kang Jimbot, Teh Mayang dan Sinda. Oke. Kita kira di honornya da ieu mah bongan main gitu. Hatur nuhun Kang Kang Opik. Opik, hatur nuhun sadayana, hatur nuhun Ibu Kenny. Kang Jimbot jangan kemana-mana, Akang boleh bergabung sama Bu Kenny sama Kang Opik. Permintaan ini bisik-bisik tetangga. Hatur nuhun Teh Mayang, Teh Sinda, Kang Aib ya, luar biasa. Baik, sekarang setelah kita saksikan bersama tadi penampilan dari Kang Jimbot, sekarang kita bakal berbicara langsung dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Ini ada Bapak Haji Dedi Taufik MSI, apakah sudah bergabung bersama kita? Pak Dete, Pak, ada Pak Dete? Bapak bisa lihat saya nggak Pak? Dari suara Bapak tahu nggak siapa? Iya Pak Atika. Pak Dete apa kabar Pak? Wah ini tadi kita sebenarnya menantikan Bapak di Saung Angklung Ujo. Namun di tengah kesibukan Bapak alhamdulillah masih menyempatkan Zoom bersama kita. Terima kasih ya Pak ya. Oke. Pak Dete sebelum saya mau tanya statement Bapak nih. Saya mau tanya juga Pak sedikit pertanyaan. Katanya kan ini Bandung mau dijadikan kota angklung 2022 ya Pak ya. Kira-kira ada tindakan apa sih Pak yang sudah dilakukan Sini biar kelihatan. sama Provinsi Jawa Barat? Nggak apa-apa Kang Opik, saya sebelah Akang aja. Ya, yang pertama Jawa Barat komitmen ya, terutama untuk WBTB Angklung ini kan sudah UNESCO ya. Nah, saya pikir ke depan tadi kan Bu Kenny udah statement bahwa 2022 itu masuk event atau kalender event ya yang top 10 ya. Nah, saya pikir ini perlu didukung karena angklung ini perlu kita ekspansikan terus-menerus gitu ya. Terutama sudah 11 tahun ini ya, di masa pandemi 2 tahun ini kan sebuah atraksi dikurangi dulu gitu ya. Nah, saya pikir kita punya strategi ke depan, terutama yang sekarang digagas oleh Kang Opik ya, gitu ya. Hybrid ini juga dimungkinkan gitu untuk ke depan gitu ya, dengan batasi kapasitas yang hadir dan lain sebagainya. Tapi kan ini disiarkan mendunia menurut saya. Nah, saya pikir komitmen Provinsi Jawa Barat terutama untuk memajukan sesuai dengan Undang-Undang 5 tentang pemajuan kebudayaan, ini harus kita kolaborasi bersama ya. Nah, itu aja mungkin dari saya. Yang paling penting menurut saya, kita di Hari Angklung ini ada satu rangkaiannya gitu ya. Kita inginkan diangkat terus ya. Ya kalau bisa kita gebiar terus gitu ya, Kang Opik ya, terutama di tahun 2022. Saya berharap seperti itu gitu. Apalagi tadi Bu Kenny masuk di Kota Bandung ya, di Kota Bandung sudah masuk kalender event, sudah masuk serinya top 10. Nah, kemudian juga kami juga sedang berusaha untuk masuk di kurikulum ya. Ini juga mohon dukungan dari Bu Kenny yang hadir di sini. Kurikulum itu untuk kewenangan SMA, SMK itu dilakukan oleh provinsi. Nah, saya pikir saya akan masukkan di kurikulum SMA dan SMK ya, minimal ada ekstrakurikuler lah untuk angklung ini gitu ya, karena sudah menjadi WBTB ya, dunia ya, internasional. Nah, itu perlu dimasukkan. Nah, kemudian juga untuk yang SMP, SD itu kan sesuai kewenangan ada di kabupaten kota. Nah, ini juga mohon dukungan dari Bu Kenny agar masuk. Jadi kita sifatnya masif nantinya gitu ya. Karena angklung ini kuncinya kalau kata Kang Opik alat nomor 1 ya. Jadi dimainkan
dengan orkestra yang masif gitu ya, dan banyak gitu. Nah, saya pikir ini pemersatu gitu. Nah, itu mungkin ya strategi atau dukungan dari pemerintah provinsi untuk kemajuan di dalam pemajuan kebudayaan sesuai dengan Undang-Undang 5 2017. Siap, itu tadi dari Pak Dete. Gimana Kang Opik, ada pertanyaan mungkin untuk Pak Dete? Ini sebetulnya ini langkah konkret dari pemerintah Jawa Barat yang tentunya melalui Pak Dedi. Jadi peristiwa ini juga Bu Kenny ini dibantu oleh beliau. Gitu, beliau ini sebagai sponsor juga acara ini selain Kemendikbud Ristek ya. Jadi hatur nuhun pisan Pak Dedi, anak-anak dan ibu-ibu, bapak-bapak di sini bahagia karena disponsori juga oleh Pak Dedi peristiwa ini. Hatur nuhun Pak Dedi. Hidup Pak Dete, pokoknya mas sarang heo Pak Dete ya. Oke deh, kalau gitu Pak Dete silakan melanjutkan lagi kegiatannya. Hatur nuhun ya Bapak sudah hadir di tengah-tengah kita. Hatur Sekali nuhun lagi. bisa, hatur nuhun. Terima kasih ya Pak ya. Ya, salam Bu Kenny nih. Ya, ada Bu Heni juga, Pak Budi salam ya. Bu Heni, Pak Budi ada komplit. Ada lengkap. Gitu. Komplit. Segera meet up ya Pak ya, langsung. Siap-siap ya, baik. Bapak terima kasih Dete, Bapak. Makasih Pak Dete, sampai berjumpa lagi, sehat selalu. Wah ini luar biasa sekali ya. Gak cuman didukung oleh tadi, luar biasa dukungan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Ini juga kita didukung oleh salah satu multinational company yang besar ya. Dan ini juga konsistensinya selalu mendukung angklung dan kebudayaan Teh Lia. Betul sekali, sangat concern terhadap budaya ya. Betul. Khususnya angklung dari Saung Angklung Ujo ya. Iya. Baik Teh Atika, tanpa berlama-lama lagi kita saksikan bersama. Ini dia video dari Astra Honda Motor. Berikut videonya. Pengalaman menarik saya terkait angklung adalah membawa angklung ke sekolah-sekolah untuk dipelajari oleh generasi muda. Ini untuk melestarikan angklung itu sendiri. Dan tentu yang tidak terlupakan adalah mengajak juara dunia MotoGP Marc Marquez bersama tim untuk hadir ke Bandung dan bermain angklung bersama-sama dengan para pecinta angklung yang ada waktu itu di Saung Ujo. Selamat dan sukses untuk Angklung Pride ke-11 Saung Angklung Ujo. Semoga semakin lancar, semakin sukses dalam memasyarakatkan angklung dan menduniakan angklung. Sekali lagi, sukses buat Angklung Ujo dan salam satu hati. Oke, boleh beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu Akang Teteh. Terima kasih, hatur nuhun. Baik, dan Kang Opik sudah hadir ya di malam hari ini. Di tengah-tengah kita ada Ibu Pangdam, kita belum sapa Kang, mangga disapa dulu. Ada Ibu Evi di sini Bu, Wilujeng Wengi ya Bu ya. Saya sudah bersapa-sapaan tadi di belakang. Oh iya, baik. Betapa cantiknya Ibu Pangdam ini, dan juga Betul. ada pengawalnya yang ganteng di belakang. Pengawalnya Bu Pangdam mana? Nah, Waduh. itu siapa namanya Lia? Pokoknya aktor terkenal yang luar biasa ya. Baik, dan Atika mungkin untuk program berikutnya ini udah siap-siap ya. Iya, Kita akan kami menampilkan. diberikan bisik-bisik tetangga ya Bu ya. Izin katanya nanti ada video juga dari Persit pertunjukan angklung Bu. Betul ya Bu ya, wow. Akan meriah tentunya Meriah ya. Seperti apa ya ini kebolehan ibu-ibu Persit memainkan angklung. Langsung saja kita saksikan bersama, ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Angklung seiring dengan perkembangannya, pada tanggal 16 November 2010
UNESCO mengesahkan angklung sebagai warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia untuk dunia yang berasal asli dari Indonesia, serta merupakan salah satu simbol perekat bangsa. Kami Persit Kartika Chandra Kirana Daerah 3 Siliwangi ingin selalu berkontribusi untuk terus menjaga, mempromosikan, melindungi, dan meregenerasikan angklung agar tetap hidup dan berkembang pesat seiring dengan kemajuannya. Selanjutnya, terimalah persembahan penampilan angklung dari kami, Sri Kandi Siliwangi, yang berkolaborasi dengan Saung Angklung Ujo yang akan membawakan 2 buah lagu cantik secara medley, yaitu Mojang Priangan dan Dancing Queen. Jayalah Angklung Indonesia! Wagapat.
Ibu-ibu yang cantik, syahdu dan Sebentar, bertalenta. sebentar. Silakan Kang Opik. Saya tuh terpaksa ibu-ibu melatih tuh kita tuh. Karena dimarahin terus saya sama Ibu Yuli. Mana Ibu Yuli? Ibu Yuli. Ini yang paling waduh. centil. Bapak-bapak, ibu-ibu saya ditekan kemarin harus ngelatih mereka. Sama-sama Kang Tata. Tapi alhamdulillah berapa kali latihan Ibu? 3 kali latihan tapi permainannya sangat luar biasa. Tepuk tangan. Karena disiplin TNI luar biasa sehingga mereka ini sangat tepat waktu untuk datang. Benten kalau ibu-ibu yang lain biasa nama sok area istirahatnya, tapi kalau TNI mau sangat disiplin, hebat. Terima kasih Bu. Bu boleh tanya apa motivasi Ibu kenapa memilih angklung untuk untuk ibu-ibu berlatih ini? Kenapa Bu maksudnya? Iya, terima kasih. Selamat malam Kang Taufik. Kenapa saya memilih angklung untuk dimainkan sama ibu-ibu? Karena di situ ada nilai filosofi yang sangat tinggi bahwa di angklung itu ada harmonisasi, ada keterkaitan antara satu dan satu. Nah, begitupun kami ibu-ibu, kami harus guyub, kami juga harus saling melengkapi, harus berjalan harmonis. Jadi kami mengambil filosofi dari situ, mengapa kami juga mengambil bukan band yang lain atau rock atau apa-apa, tapi kami lebih cinta kepada angklung. Iya, tepuk tangan. Terima kasih, hidup angklung, jayalah angklung selalu. Luar biasa, terima kasih. Ya. Keren ya Kang ya? Selain ibu-ibu ini, tadi saya lupa menampilkan ada Miss apa, Kang? Grand. Sebetulnya Miss Grand ini sudah hadir ke tempat kita. Silakan berdiri. Nah, ini yang tadi testimoni itu sebetulnya kalau ada waktu nanti tampil aja ya, kalau ada waktu ya. Ini luar biasa ya. Jadi pada malam hari ini sekali lagi kita didatangi oleh para manusia-manusia yang luar biasa. Hatur nuhun. Mangga Neng, selajengna naon? Siap Akang. Keren banget ibu-ibu Persit jadi role model buat kita bersama ya. Baik hadirin Bapak Ibu Akang Teteh semuanya. Saung Angklung Ujo pernah mengalami masa sulit. Kalau Kang Opik company profile saya nonton banyak ya Kang ya naik turunnya Saung Ujo. Salah 2 mungkin, salah 3 nih ya. 1, salah 3-nya Bu ya yang jadi pantangan Saung Angklung Ujo ketika bom Bali. Benar ya Kang ya? Turis jadi turun. Terus kedua mungkin ekonomi 98 ya Kang ya. Krisis moneter Saung Angklung Ujo juga mengalami kesulitan. Terakhir nih, yang terakhir sekali pandemi COVID-19 ya Kang. Luar biasa sekali Saung Angklung Ujo namun lebih dari 50 tahun loh. Kita masih bisa terus melestarikan budaya bertahan. Dikala apapun masalah dan cobaan yang datang menerjang ya. Dan hal ini tidak hanya berlaku untuk Saung Angklung Ujo namun juga di dunia pariwisata. Tentunya semua terkena imbas dan dampaknya ya. Dan kami bersyukur seluruh dukungan masyarakat serta teman-teman yang berdatangan membuat kita merasa bahwa kita tidak sendiri untuk menghadapi ini semua. Seperti yang digagas oleh sahabat kita semua, sahabat Kang Opik ini tentunya Kang Helmi Yahya berikut ini. Bagi saya angklung adalah sesuatu yang harus kita pertahankan, kita banggakan, dan kita sosialisasikan. Kita mimpi betul. Ya anak-anak kita melalui sekolah-sekolah belajar musik ya menggunakan angklung. Semoga itu tercapai karena angklung itu kebanggaan kita. Apalagi sudah diakui ya oleh UNESCO sebagai salah satu heritage. Kita harus bangga. Kita harus jaga betul. Jadi saya pribadi ya sangat-sangat mendukung angklung sehingga kemarin dengan teman-teman sempat membuat gerakan ya untuk menyelamatkan angklung ya termasuk Saung Angklung Ujo yang alhamdulillah sekarang saya dengar udah makin ada pengunjung ya, makin orang memperhatikan karena jangan lupa ya kita harus mempertahankan angklung, kita juga harus mempertahankan kesenian-kesenian kita yang lain yang asli Indonesia. Angklung itu adalah sebuah ekosistem ya di belakangnya bukan saja para pemain angklung tapi juga ada pengrajin, para petani bambu yang semuanya akan terpengaruh kalau angklungnya terpengaruh. Ya, jadi saya juga sangat bangga dengan angklung pride dari Saung Angklung Ujo ya.
tetaplah berkarya, jangan pernah menyerah, walaupun situasi up and down, tapi insya Allah makin baik, dan mari seluruhnya kita memberikan support, dukungan ya kepada kebanggaan Indonesia, yaitu Angklung. Baik, terima kasih. Itulah tadi dari Kang Helmi. Dan sekarang kita akan langsung saksikan saja ya video dari Purwacaraka, penampilan video. Langsung saja kita sambut, ini dia video penampilan Purwacaraka. Bohemian Rhapsody adalah sebuah lagu atau komposisi yang agak sulit dimainkan karena komposisinya unik, tidak sederhana, dan sangat khas. Oleh sebab itu dibutuhkan kemampuan yang tinggi untuk memainkannya. Kalau kita melihat bahwa lagu ini dimainkan dan dibawakan oleh instrumen angklung adalah sebuah hal yang luar biasa, apalagi dari mereka beberapa membawa angklung yang hanya beberapa not. Sehingga itu membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi dan latihan yang cukup ketat. Dan dalam hal ini saya melihat bahwa kehebatan Saung Angklung Ujo dan pemain-pemainnya sudah menunjukkan kredibilitas dan kapasitas dalam bermain musik, khususnya membawakannya di dalam instrumen musik angklung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar baru beli celana, bahan lengkap segala warna, sampurasun sadayana, mugia sehat, salawasna. Bapak, Ibu, dan hadirin, para pegiat angklung, dan juga para pecinta budaya yang saya banggakan. Saya Hetifah Syaifudian, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, mengucapkan selamat atas dilaksanakannya acara Angklung Pride ke-11 yang diinisiasi oleh Saung Angklung Ujo. Angklung Pride merupakan bentuk apresiasi 11 tahun tercatatnya angklung sebagai representative list of the intangible cultural heritage of humanity atau warisan budaya dunia tak benda dari UNESCO. Selain itu, acara ini juga sangat bermakna sebagai pemantik semangat para seniman angklung dan pegiat budaya untuk kembali bangkit bersama. Kita semua sudah merasakan pandemi COVID-19 memukul keras sektor seni dan budaya di Indonesia. Banyak sekali rekan-rekan pegiat budaya yang harus gulung tikar. Tercatat bahwa saat ini hanya 35,04% pegiat budaya kita yang masih aktif bekerja. Lebih dari setengah pelaku budaya mengalami penurunan pendapatan, hampir mencapai 70%. Hal ini harus menjadi perhatian kita bersama. Dengan segala perubahan akibat pandemi, mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua harus mampu beradaptasi. Oleh karena itu, para pelaku budaya, utamanya para seniman dan pecinta angklung, harus memiliki kemampuan adaptasi. Salah satunya dengan memanfaatkan berbagai platform alternatif di dunia digital untuk terus berkarya dan mempromosikan karya. Kami dari Komisi 10 DPR RI dan mitra kami Kemendikbudristek telah berupaya keras untuk memberikan berbagai dukungan kepada para pelaku budaya di Indonesia. Apakah itu berbentuk anggaran dan program, pengawasan, dan juga penyusunan legislasi, seperti halnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu, salah satu dukungan kami terkait pemanfaatan platform digital di sektor seni budaya adalah melalui Kanal Indonesiana dan pelaksanaan Pekan Kebudayaan Nasional 2021 yang berlangsung sukses melalui digital. Kami harap acara Angklung Pride ke-11 ini dapat terus memantik semangat dalam hal perlindungan, pengembangan, pemanfaatan maupun pembinaan kebudayaan angklung dalam kondisi pandemi COVID-19 yang penuh dengan tantangan. Kami harap para seniman atau pegiat angklung juga terus giat melakukan berbagai aktivitas terobosan baru dan menghadirkan kesenian-kesenian baru dengan memanfaatkan teknologi terkini. Demikian sambutan dari saya dan apresiasi yang tinggi kepada Saung Angklung Ujo atas dedikasi yang luar biasa dalam terus menjaga dan mempromosikan angklung, bukan saja di level nasional tapi juga internasional. Semangat teman-teman pegiat budaya, bersama kita jaga ketahanan budaya Indonesia. Ke Bandung bikin bahagia, bertemu komunitas sungguh berdaya. Bangga tunjukkan angklung Indonesia, merdeka ekspresinya, merdeka berbudaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya akan ada statement dari Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO. Ini langsung dari Paris katanya ya Kang Opik ya. Langsung saja ini dia Profesor Ismunandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya. Terima kasih kepada Yayasan Saung Angklung Ujo atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan sambutan pada acara Angklung Pride yang ke-11, memperingati 11 tahun inskripsi angklung sebagai warisan budaya tak benda UNESCO.
Saya mengucapkan selamat kepada Saung Angklung Ujo atas terselenggaranya secara rutin acara ini, dan semoga kegiatan ini akan terus dilaksanakan dalam rangka melestarikan budaya angklung. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Angklung sebagai warisan budaya tak benda memiliki kekhasan karena angklung meliputi hampir semua ranah dari warisan budaya tak benda UNESCO. Mulai dari tradisi dan ekspresi lisan, di mana angklung ditransmisikan melalui sistem lisan dan isyarat tangan. Ada aspek seni pertunjukan, di mana sering dipentaskan dalam bentuk hiburan dan acara-acara publik. Ada aspek adat dan ritual serta perayaan, di mana angklung menjadi bagian dari adat atau ritual tradisional. Pengetahuan, praktek, alam, dan alam semesta. Angklung banyak melekat dalamnya simbolisme terkait bentuk-bentuk angklung, metode pemanenan bambu, metode yang dikaitkan dengan pemanggilan kekuatan alam untuk panen yang sukses dan sebagainya, bahkan sampai pada keterampilan dalam kerajinan tangan, mulai dari pembuatannya, penyetelan atau tuningnya, sampai dengan keterampilan untuk memainkannya. Tentu saja sebagai salah satu warisan budaya tak benda dan dalam rangka memelihara perdamaian dunia sebagai salah satu misi UNESCO, upaya menjaga warisan budaya tak benda ini adalah dalam rangka kita berkontribusi, antara lain untuk pertama, kesejahteraan masyarakat. Juga yang kedua dalam kaitannya dalam menjaga saling hormat dan saling pengertian antar komunitas kemanusiaan. Dan yang sangat penting juga adalah dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan serta peningkatan keragaman budaya dan kemanusiaan, dan serta untuk menjamin kreativitas. Kita sadar bahwa keragaman budaya ini akan memperkaya kehidupan kita dan menjaga saling pengertian dari bangsa-bangsa yang beragam di dunia ini. Baik, hadirin sekalian, Bapak Ibu, Akang Teteh, di akhir perjumpaan kita pada malam hari ini, kita akan tutup nanti dengan penampilan dari Saung Angklung Ujo. Namun sebelumnya akan ada closing statement dari Direktur Saung Angklung Ujo. Untuk itu kami mengundang Kang Taufik Hidayat Ujo, waktu dan tempat dipersilahkan. Asa minang bulak-balik ke payun. Punten Ibu, wayahna abdi janten kuli ayeuna mah. Peristiwa pada malam hari ini tidak lain tidak bukan adalah karena ketika angklung sudah disahkan oleh UNESCO, maka ada syarat, ada 4 syarat yang harus kita lakukan. Angklung harus terpelihara, terlindungi, terpromosikan, dan terregenerasikan. Apabila hal tersebut tidak terjadi, ada kemungkinan sertifikat yang sangat berharga ini bisa ditarik kembali. Jadi ini bentuk bagaimana sebetulnya kita mensyukuri sekarang ini tahun ke-11 angklung disahkan oleh UNESCO yang pada tahun 2010 tepatnya tanggal 16 November di Nairobi, Kenya. Ibu bapak sekalian, tentu peristiwa ini tidak cukup kita bisa melihara, mempromosikan dan meregenerasikan. Ada hal penting yang harus kita lakukan. Di antaranya mudah-mudahan dengan adanya Bandung Kota Angklung, adanya dukungan dari provinsi, kita akan angklung terus hidup dan lestari. Yang pertama tentu angklung harus masuk ke sekolah tadi. Yang kedua kemarin dengan Bapak Presiden, dengan Ibu Presiden juga, dengan Menteri juga, bahwa angklung juga akan dihidupkan di berbagai negara ini. Maka akan ada peristiwa Festival Angklung Lokal Bandung, Festival Angklung Nasional, dan Festival Angklung Internasional. Dengan begitu pasti hidup. Satu lagi yang penting adalah museum. Bagaimana sebenarnya semua itu orang ingin tahu seperti apa saung angklung, bukan hanya angklung sebagai alat benda yang dimainkan sebagai musik, tetapi angklung adalah sebuah alat untuk pendidikan, di mana di dalamnya adalah punya nilai-nilai. Nilai gotong royong, nilai kebersamaan, nilai saling menghargai. Dengan angklung kita akan lebih fokus, kita akan lebih konsentrasi, kita akan lebih disiplin. Sebagaimana itu tadi ibu-ibu militer mainkan. Jadi pada kesempatan malam hari ini, sekali lagi ini adalah sebuah kesempatan bagi saya
dan teman-teman ratusan pemain angklung di sini, para pengrajin, para petani bambu untuk menyampaikan kepada ibu-ibu sekalian, marilah kita bersama-sama bersinergi membangun budaya Indonesia ini dengan sama-sama melestarikan angklung. Saya kira itu ya Ibu ya. Jadi ini adalah sebuah perjuangan kita, Saung Angklung, bagaimana angklung bisa terus lestari. Sedikit lagi saya lupa, kemarin ketika 1 tahun kita tiarap, para petani bambu itu mereka tidak bisa menjualkan bambunya, sehingga kebun-kebun bambunya mereka berubah menjadi perumahan-perumahan. Ketika berubah jadi perumahan, maka yang terjadi adalah para pengrajin angklungnya tidak ada, para pemainnya tidak ada, para pelatihnya tidak ada, maka hilanglah ekosistem dari angklung. Jadi sekali lagi kami berharap di dalam peristiwa hari ini adalah menguatkan kita untuk saling bersinergi, gotong royong sebagaimana filosofi daripada Indonesia itu sendiri. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai, saya Kak Gustiwana. Angklung itu buat saya instrumen yang soundnya sangat eksotis buat saya dan itu paling bisa dimasukkan ke berbagai genre musik. Dan saya bekerja sama dengan Saung Angklung Ujo sudah cukup lama, mungkin sekitar 2-3 tahun belakangan, dan saya selalu senang dengan suara angklung dan kualitas pemain-pemain di Saung Angklung Ujo. Dan semoga Saung Angklung Ujo bisa terus melestarikan angklung dan menjadi pusat angklung terbesar di Indonesia dan terus menghasilkan talenta-talenta muda, pemain-pemain angklung yang luar biasa. What you do, where you are, I took a black and black. I'm sipping, waiting in a robe. I look too good to be alone. My house clean, my pool warm, smooth like a newborn. We could be dancing or romancing and do anything of the mention. What is happening? Any pain, no case, every word that I say comes up from the start. So if you try to live inside, I'ma leave the door open. I'ma leave it open. I'ma leave the door open, yeah. I'ma leave the door open, open. 'Cause you feel the way I feel and I want you like you want it tonight, babe. Tell me what you got me to. So sweet, so tight. I won't bite unless you lie. If you smoke, I got a haze. And if you're hungry, go, I got the name. So baby, don't keep me away. There's so much love we couldn't make. I'm talking kissing, killing words, but I'll say the better ain't what happened. Anybody that came every word that I say comes up on the start. So if you try to live this out, sing it up. I'ma leave the door. Hey, I'ma leave the door open. I'ma leave the door open, babe. I'ma leave the door open, open. 'Cause you feel the way I feel.
운명이 쳐주는 아니니까 장난이 들어 baby 영원히 두 너네 둘이니까 널 죽였어 나는 뻔하냐 계속 널 죽였어 나는 뻔하냐 계속 그래서 say God 그래서 사는 너 영원히 함께니까 DNA 이번엔 주도는 우리니까 DNA 가는 상관은 우리니까 DNA I want it to slow, hey, I want it to love. 나를 주변도네, 원두개 나는 나게 주는 DNA. 나는 나 하는데, 이건 브리온이야, love. 울어만 해내 줄라. 머리 벗겨 나서 수락해도 몰라. 건비사 내게 좀 어둠이 모든 장애 상해. 소마, 그러면 나를 괜찮아, 가는 사람은 그만. 주는 말 나를 나만 내게 소마. 들어보지 마라 운명을 사자는 둘이니까 후회하지 마라 baby 영원히 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 함께니까 영원히 함께니까 영원히 함께니까 영원히 후회는 아니니까 라라라라 라라라라 후회는 아니니까 라라라라 라라라라 후회는 Terima kasih, terima kasih. Punya punten, bawain angklung. Bawain angklung. Kang Sultan Jordi berkenan ke depan. Ini adik saya kembar. Cuman beda bapak, beda ibu. Sebenarnya kayak saya kalau pingin ganteng harus deket Jimbot, tapi kalau pingin jelek ya deket dia. Jadi kelihatan jelek. Kang bilang seperti tadi harus punya angklung. Ya? Siap? Mana di shoot? Dekat. Beliau akan bilang harus punya angklung sambil dibunyikan. Mohon kamera. Megang angklungnya bisa? Megang angklungnya belum bisa. Kasep tapi tetiasa main angklung. Belum, kasep, belum lengkap kayak gini Kang. Atau bukan hanya beliau saja, Ibu Heni, semua pengambudi silakan ke depan pegang angklung, harus punya angklung. Ibu, silakan. Ini akan menjadi iklan internasional. Harus, silakan angklungnya dibagikan, harus punya angklung. Ibu Teh Jessica cantik, silakan. Mana kamera, tolong di close up. Saya ingin close up dulu. Satu-satu di depan, harus punya angklung, nanti semuanya. Ya.
Mulai dari Jessica. Stop musik. Oke. Teh Jessica, are you ready? Okay, where is the camera? Come, camera. Come. Good boy. Come. Akang kayak apa? Kayak ke siapa? Harus punya angklung and then Siap. Ya. Sama semua diikutin pas bunyinya. Kedengar suaranya nggak kalau dia teriak segini? Oke, siap. Harus punya angklung. Harus punya angklung. Harus punya angklung. Harus punya angklung. Kudu boga angklungnya. Harus punya angklung. Harus punya angklung. Saya Wawan Gunawan, Kepala SMP Negeri 3 Bunggulan, mengucapkan banyak terima kasih kepada penggemar angklung sedunia yang telah menyumbangkan seperangkat angklungnya ke SMP Negeri 3 Bunggulan. Mudah-mudahan kebaikan seluruh pecinta angklung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan angklung yang telah disumbangkan ke SMP Negeri 3 Bunggulan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dapat melestarikan kebudayaan Sunda yang kita cintai ini. Harus punya angklung, ya. Harus punya angklung. Oke? Harus punya angklung. 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 Boleh joget sama-sama di sini. Punya angklung. Boleh ibu sini kita joget sama-sama, biar seru. Ibu di tengah sini, Bu. Telah ku pandang kelip bintang nan jauh di sana. Sayapku dengar melodi cinta yang menggema. Tak jantungku seakan ikut irama, karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut. Asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan